Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat. Betul Pak ya. Kemarin kita sempat karena kita pas persiapan tahun baru dan juga memang kita minta maaf juga yang dari Jakarta nggak bisa hadir ke sana ya. Biasanya kita selalu ada yang hadir ya dari Jakarta. Tapi ya kemarin ada perwakilan karena Pak Mikael ini juga salah satu pengurus yayasan ya. Jadi salah satu pengurus yayasan kita ya. Jadi sudah mewakili, jadi kita merasa oke sudah diwakili oleh Pak Mikael atau Pak Yuda ya. Oke luar biasa Pak Sony, terima kasih buat kehadirannya dan kita bersyukur sekali karena Pak Budi ini orang yang sangat setia ya saudara ya. Dan sangat membantu sekali katanya Pak Mikael itu selama di Surabaya cukup membantu ya. Wah luar biasa, terima kasih Pak Sony, God bless. Hari ini adalah hari pertama ibadah tahun baru ya. Hari pertama di tahun 2023. Kita melakukan koinonia kita atau perhimpunan bersama ya, koinonia. Nah saudara, tema hari ini cukup serem ya, perang salib di Indonesia. Wah 2023 tahun, ya sudah. Pokoknya nanti ya, dengarkan dulu. Seperti biasa, kita ada kesaksian, dan kita ada tanya jawab Alkitab, baru kita akan mendengar firman Tuhan. Ya, setiap koinonia kita memang begitu ya, karena ini berupa sebuah pelajaran. Koinonia kita adalah sebuah pelajaran berseri ya, dan Anda bisa terus ikutin koinonia ini untuk mendapatkan pelajaran-pelajaran yang biblikal. Ya, kalau mau belajar Islam, belajar sama siapa itu Buya Syafi'i, udah mati ya, Buya Sakur, ya Gus Baha, Gus Miftah. Jangan sama orang-orang yang sudah murtad dari Islam. Kalau belajar Kristen juga sama, belajarlah dari saya, ya, dari Bambang Nursena, dari Muri Wali. Yang jelas adalah dokter-dokter teologi, ya, yang kita mengerti. Jadi jangan belajar sama orang yang sudah keluar dari Kristen. Salah Anda, belajar apa Anda? Ya belajarlah kepada orang yang ahli dan yang masih ada di situ. Kalau Anda belajar dari orang-orang nggak jelas, nanti akhirnya Anda juga diajari nggak jelas, saudara ya. Oke, hari ini kita ada ini ya, perwakilan Diaken Surabaya ya. Ada perwakilan Diaken Surabaya, Pak Sony Okvianto. Silakan Pak Sony. Langsung dibuka mikrofonnya. Ya, shalom, selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Sony dari Surabaya. Saya kebetulan di sini mewakili kakak saya Budi Novianto yang beberapa hari lalu baru dipanggil Tuhan Yesus. Pada kesempatan ini, mohon izin juga saya mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan Bapak Ibu semuanya, support, kasih yang diberikan pada kami dan keluarga. Sekaligus saya juga mohon maaf jika selama Kak Budi bergabung dengan Bapak Ibu semuanya ada kesalahan, kekurangan. Demikian, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Wah, luar biasa ya, ini adalah adik dari Diaken kita di Surabaya ya, Pak Pak Budi. Pak Budi ini sangat aktif dan sangat rajin ya, hampir tidak pernah absen ya, dan senang sekali ini adiknya juga datang bersama dengan kita. Nanti tapi keluarganya masih meneruskan diakonia toh? Keluarganya, istrinya dan anak-anaknya masih ikut diakonia kita kan di Surabaya? Kebetulan Kak Budi ini hidup sendiri Pak, jadi anaknya sudah meninggal beberapa tahun yang lalu, istrinya meninggalkan dia juga. Begitu, jadi beliau hidup sendiri, dan saya juga baru tahu ada perkumpulan ini, dan saya masih ingin tahu perkumpulan ini seperti apa begitu. Tempo hari waktu dia di jasa udah ketemu beberapa orang, diantaranya Pak Ali dan teman-teman yang lain, ya, dengan dan Pak saya Yuda diajak malam ini untuk bergabung. Iya, Pak gitu Mikael Pak. juga ya koordinatornya. Ya, betul. Oh, luar biasa ya. Jadi dalam masa hidupnya Pak Budi ini
dalam kesendiriannya ya, berarti sendirian ya Pak Budi ya. Ini Pak Yuda kok enggak pernah cerita sama kita nih kalau Pak Budi ini hidup Ya, sendiri. betul Pak. Ya. Makanya kemarin kita sempat karena kita pas persiapan tahun baru dan juga memang kita minta maaf juga yang dari Jakarta nggak bisa hadir ke sana ya. Biasanya kita selalu ada yang hadir ya dari Jakarta. Tapi ada kemarin ada perwakilan karena Pak Mikael ini juga salah satu pengurus yayasan ya. Jadi salah satu pengurus yayasan kita ya. Jadi sudah mewakili. Jadi kita merasa oke sudah diwakili oleh Pak Mikael atau Pak Yuda ya. Oke, luar biasa Pak Sony, terima kasih buat kehadirannya dan kita bersyukur sekali karena Pak Budi ini orang yang sangat setia ya saudara ya. Dan sangat sangat membantu sekali katanya Pak Mikael itu selama di Surabaya cukup membantu ya. Wah luar biasa. Terima kasih Pak Sony. God bless you ya. Luar biasa. Ya kemarin kita memang ada setiap kali ada komunitas kita yang meninggal kita memang selalu support ya saudara ya. Kita selalu support. Apapun yang bisa kita lakukan ya karena kita tolong orang lain yang kita nggak kenal, masa orang sendiri kita nggak tolong saudara ya. Jadi kita pasti akan bantu. Nah memang kita belum bisa maksimum ya pertolongan kita, yakin kita ada sekitar 300-an, kita belum bisa maksimum ya. Memang ada banyak sekali kendala. Makanya dari itu kita bikin Yayasan Embun Pagi kemarin ya, baru mulai kita aktif. Untuk Natalan ini kita kasih ini ya, kirim hadiah Natal tahun baru buat orang-orang dalam komunitas kita yang membutuhkan ya. Tetapi memang belum maksimum juga. Pasti ada yang ketinggalan juga. Yang ketinggalan ini sedang kita data ulang, kita susun karena kita memang sampai sampai Januari ya kita kirim bingkisan Natal tahun barunya. Dan juga kita juga ini ya saudara bagi bagi orang-orang dalam komunitas kita yang di dalam komunitas kita saja ya saudara ya yang rajin dalam komunitas kita tentunya kita untuk tahun-tahun selanjutnya untuk bulan-bulan selanjutnya kita juga pikirkan untuk masalah sembakonya mereka ya dan token listrik itu minimum ya saudara ya, token listrik itu menjadi kebutuhan primer sekarang, sembako, token listrik, biaya sekolah. Dan kalau diperlukan, bila memungkinkan kita juga bisa membantu yang lebih dari itu ya. Hanya memang kita keterbatasan dengan masalah dana ya. Tetapi jangan khawatir saudara, karena kita juga belum tahu ya, kita belum mengukur. Kemarin kita terkumpul 45 juta, nanti sambil kita tampilkan ya laporannya dari Pak Harto. Ini kalau Pak Harto masuk malah biar Pak Harto saja kali yang kasih laporan ya. Dan juga luar biasa ya, Tuhan Yesus baik sekali buat kita di dalam segala keterbatasan kita sudah kumpulkan uang dan kita sudah bagi-bagikan berupa sembako, bantuan kesehatan, bantuan makanan dan juga kita juga urus ya beberapa teman-teman kita, saudara-saudara kita. Tentu saja kalau yang tahun kemarin dari kantong pribadi ya, dari para pengurus kantong pribadi. Nah, cuma yang tahun mendatang kita berharap bisa melalui yayasan-yayasan yang kita bantu semua ya, walaupun dari kantong pribadi tapi masuk dulu ke yayasan, jadi supaya semua terukur ya, nggak ada satu yang menerima terlalu banyak, tapi yang lain kekurangan, jangan sampai terjadi begitu ya. Jadi kita nanti ada survei, kita pokoknya berbagi supaya semua jangan sampai ada yang kekurangan di antara kita saudara ya. Itu yang mau kita mau. Luar biasa. Oke saudara, kita lanjutkan dengan Pak Kuriake Hemera. Langsung mulai dulu saja nih ya. Mana Pak Kuriake Hemera? Jadi mau nanya nggak nih Pak Kuriake? Ya silakan Pak Kuriake Hemera. Ya, terima kasih Pak. Shalom. Shalom Pak Kuriake. Pak Paul, dari mana orang Majus tahu? Dari mana orang Majus tahu, Pak, kalau yang dilahirkan di Bethlehem itu adalah seorang raja? Ya dari astrologi ya, dari tanda-tanda di langit, ya kan?
Karena mereka kan belajar astrologi, bintang ini artinya ini, bintang ini artinya ini, sama seperti orang Tionghoa. Kalau saya astrologi kurang menguasai, tapi kalau tentang horoskop geomansi Cina, saya cukup menguasai. Itu ada tanda-tandanya ya, pertanda-pertanda. Kalau jam ini, jam ini, jam ini, tahun ini, itu pertanda kelahiran apa begitu ya. Nah itu ada tanda-tandanya. Nah kok bisa Tuhan memakai dia? Semua kan miliknya Tuhan. Dan Tuhan bikin itu sebagai penanda bagi kita kan. Sebagai penanda. Nah, orang-orang bisa melakukan forecasting ya, forecasting peramalan-peramalan itu. Apakah itu sebuah nujum? Bukan ya. Yang dilarang di dalam Alkitab apa? Nanya kepada arwah-arwah orang mati. Tapi pertanda langit itu salah nggak? Enggak. Yesus bilang pertanda langit bisa kamu baca. Jadi pertanda langit itu sebenarnya adalah sebuah pengetahuan. Di zaman kuno orang belajar pengetahuan, yang namanya ilmu pengetahuan yaitu astrologi itu, ilmu apa perbintangan itu kan. Hanya mereka nggak cerita sampai ke nasib begitu, mereka hanya melihat pertanda zaman itu ya, pertanda zaman akan ada musibah besar, akan ada bencana, mereka bisa forecasting. Nah yang salah adalah bertanya kepada orang mati atau menggantungkan hidup kita kepada pertanda zaman itu, sehingga kita tidak mengupayakan perbaikannya. Nah Herodes itu juga melakukan pertanyaan ya, bertanya kepada para ahli Taurat, ya kan? Benar nggak ada raja yang akan datang? Oh benar, ada nubuatannya. Nah yang salah kan, apakah nubuatannya? Enggak, responnya Herodes kan? Ya apakah astrologinya salah? Enggak, yang salah adalah responnya kita dengan astrologi itu. Kemudian kita jadi tergantung dengan astrologi, kita nggak bergantung sama Tuhan. Ya kan? Jadi sebetulnya ketika Anda melihat peramalan-peramalan itu menjadi jendela neraka bagi kita. Karena kita melihat nasib kita kan, menubuatkan nasib kita sendiri, lalu kita bergantung sama itu. Nah disitulah kita salahnya. Itu Pak Kuryage. Termasuk waktu ini ya, si siapa tuh Firaun tanya sama Yanes Yambres, itu kan juga bertanya kan, itu kan juga astrologi kan. Mesir kan sangat ini dengan tergantung dengan astrologi. Musa belajar itu nggak belajar. Musa tahu ilmu perbintangan, dia tahu tanda-tanda alam. Ya, bahkan saya berani memastikan, ya walaupun ini tafsir ya, mengapa Musa tidak pergi langsung melintasi bagian utara sepanjang laut dari Mesir sampai ke Kanaan, tapi dia putar dulu karena dia menguasai iklim di sana. Ya bahkan ketika saya apakah laut terbelah itu adalah terjadi sekonyong-konyong? Enggak, Musa sudah belajar, sudah ngerti pasang surutnya air itu, dan di situ Musa ngerti apa yang ya, jadi itu adalah sebuah tanda-tanda alam yang dipelajari. Jadi salah nggak? Enggak. Hari ini pun kita masih belajar ilmu perbintangan kan. Waktu saya di kuliah agroteknologi, saya belajar baca bintang loh. Ya, kalau bintang ini berarti nanti anginnya ke sini, nanti akan musim panas. Panasnya itu sampai bikin mati tanaman itu ya. Saya belajar loh itu ya. Jadi nggak salah ya, itu Pak Kuryage. Mungkin itu yang dimaksud kali ya, kenapa mereka belajar astronomi gitu kan, astrologi astronomi kan. Betul gitu Pak Kuryage? Iya, kurang lebih seperti itu. Iya, jadi nggak masalah ya. Banyak orang antipati ya dengan astrologi ya, jangan antipati ya. Yang salah adalah ketika kita bergantung padanya. Respon-responnya yang salah. Ya kan, terus meramal hidup kita sendiri kan. Beda tipis ya. Iya, iya. Termasuk Satu pertanyaan lagi Pak ya. Satu pertanyaan terakhir Pak.
Waktu orang-orang Majus ini menemukan Maria dan bayi Yesus, lalu mereka masuk ke dalam rumah itu dan menyembah Yesus. Mereka menyembah Yesus sebagai apa, Pak? Sebagai raja, atau mereka menyembah Yesus sebagai Mesias, penyelamat? Sebagai raja, Sebagai raja, Pak. sebagai raja. Raja yang luar biasa, karena itu istimewa kan, makanya dibela-belain datang. Dicari kan, mereka pengen tahu. Sebagai raja. Tetapi memang nubuatnya kan Yesus sebagai raja kan. Raja yang akan datang kan, bintang itu kan ceritanya bintang raja yang akan datang. Dan seluruh dunia kan memang menantikan janji itu. Lihat ya, seluruh dunia punya nubuatan tentang Mesias tuh. Ya kan? Nah, ini menarik ya. Seluruh dunia punya nubuatan tentang Mesias. Orang Buddha, dia senang sekali dengan pengajaran Tuhan Yesus. Orang Hindu sangat respect dengan pengajaran Tuhan Yesus. Orang Kejawen sama ya. Bahkan ada satu pengajaran Kejawen yang manunggaling kawula Gusti, menjadi satu dengan Bapa. Ya kan? Pengajaran kita juga sama. Dalam Kejawen ada Popo sama Putro. Kita juga ada kan? Seluruh dunia, kecuali Islam. Tentang segala hal tentang Yesus. Ajaib ya. Segala hal yang dipercaya oleh orang Kejawen, orang Hindu, orang Buddha, ya, dan semua agama-agama di dunia tentang Yesus, justru ditentang oleh Islam. Ya kan? Karena Islam adalah anti Kristus. Nah, itu. Ya kan? Jadi, si orang Majus ini menyembah Yesus sebagai raja yang sedang dinanti-nantikan oleh seluruh dunia. Ya, yang akan menyelamatkan seluruh dunia. Ya, jadi raja itu kan memang, namanya dia raja, tugasnya apa? Memimpin dan menyelamatkan seluruh dunia. Nah, itu yang dinanti-nantikan. Maka orang-orang Majus ini percaya kepada Tuhan Yesus kan? Sebetulnya kan? Begitu, aku Riake. Ya, terima Ajaib kasih. ya. Ajaib. Nah, ini katanya suaranya kurang keras. Sekarang udah bagus ya. Suaranya pecah nggak? Katanya kurang keras ini. Sebentar, saya cek dulu. Enggak pecah, Pak. Udah bagus ya. Bagus. Wah, ini Pak HW masih imut-imut begitu gimana ini? Hah? Pak HW imut. Ini anak Masih saya imut-imut. baru umur 9 tahun. Iya. Oke.